Nah, Portugal ini mau sejauh apa? Gila loh tuh, ada Bernardo Silva. Portugal itu jago kalau Ronaldo nggak main. Waduh, coach. Iya. Jadi Argentina jago kalau Messi ada. Iya. Kalau Portugal malah pas Ronaldo jangan main. Bisa juara kalau Ronaldo nggak main. Jangan lu jadiin pemain inti, jangan lu jadiin starter. Berarti Portugal Ngerusak irama, ngerusak mood temen-temen lu. Portugal overpower. Kenapa lu nggak seneng ya? Ronaldo. Enggak sih, berarti Gue netral aja. berarti statement Portugal overpower tanpa Ronaldo, Argentina Bukan overpower, bukan maksud overpower. gua akan lebih bagus mereka bermain tanpa Ronaldo sebagai starter. Oke. Apakah kalian sadar di Piala Dunia kali ini muncul sebuah narasi yang begitu kencang bahwa Portugal benar-benar kuat, bahkan punya kans juara yang cukup besar, namun dengan satu syarat, yakni asalkan Ronaldo tidak dimainkan. Karena bagi sebagian orang menganggap Ronaldo ini merusak irama dan mood pemain Portugal lainnya. Ketika mendukung sebuah negara di Piala Dunia, rasanya kita tak bisa menepikan bahwa yang supporter dukung itu sebenarnya bukan timnas negara tersebut, tapi ada satu sosok pemain idola mereka yang bermain di sana. Misalnya kita mendukung Norwegia karena Haaland, mendukung Inggris karena ada Harry Kane, mendukung Prancis karena ada Mbappe, mendukung Argentina karena Messi, dan mendukung Portugal karena Ronaldo. Ya, hal itu lumrah dan terjadi di seluruh dunia. Namun dari situlah muncul tensi panas, bahwa Piala Dunia kali ini sebenarnya bukan hanya pertempuran antara negara-negara kuat, tapi juga pertempuran antara Messi, Ronaldo, Mbappe, Haaland, dan Harry Kane. Dan mereka pun menjalani laga pembukanya di masing-masing grup. Kita mulai dari Prancis dengan Mbappe sebagai tokoh utamanya. Walau di awal timnas Prancis dihantam isu keretakan internal karena keegoisan Jenderal Mbappe, namun ketika bertanding di laga pembuka melawan Senegal, Prancis berhasil menang 3-1. Dan Kylian Mbappe, pemain yang dianggap jadi penyebab kerusakan retaknya skuad Prancis, justru tampil menjadi pahlawan dengan mencetak brace. Dan Mbappe sampai di sini berhasil membuktikan bahwa tudingan itu tidaklah benar. Dan sorotan kemudian berpindah ke laga Norwegia melawan Irak. Dan ketika kita berbicara tentang timnas Norwegia, maka sosok paling dinanti publik sepak bola tentu saja ingin menyaksikan seorang mesin gol bernama Erling Haaland. Punya tubuh tinggi besar dengan fitur lari yang begitu kencang, serta lompatan yang kadang tak masuk akal. Membuat Haaland diprediksi oleh beberapa pihak akan sangat bisa mencetak gol dengan jumlah yang banyak di Piala Dunia kali ini. Dan benar saja, brace berhasil ia lesatkan ke gawang Irak. Setelah melihat performa Mbappe dan Erling Haaland yang berhasil melesatkan brace, kemudian membuat publik sepak bola akhirnya sadar, sepenting itu ternyata tetap bermain di Eropa dengan kompetisi yang begitu kompetitif. Dan hasilnya, mereka bisa sangat perform di kompetisi tertinggi Piala Dunia. Kemudian datanglah sebuah momen yang paling ditunggu-tunggu. Momen di mana timnas Argentina menantang tim asal Afrika Aljazair. Berbicara tentang Argentina, tentu tak akan pernah bisa lepas dari satu nama, yakni Lionel Messi. Usianya sudah jauh melewati masa prime-nya. Di Piala Dunia 2026 kali ini, usia Messi sudah menginjak 38 tahun. Jauh di atas Mbappe, apalagi Haaland. Bahkan selisih usianya 2 digit. Hingga akhirnya banyak yang berpikir, di Piala Dunia kali ini, Messi tak akan bisa bermain dengan tensi yang sama seperti di Piala Dunia sebelumnya. Pertama tentu saja karena usia. Bayangkan pemain 38 tahun harus menjadi playmaker di tim Argentina, tim yang dikenal punya permainan dengan transisi cepat. Yang kedua, Messi sudah tak lagi bermain di liga yang kompetitif di Eropa sana. Messi hanya bermain di liga yang levelnya jauh di bawah liga-liga Eropa, yakni bermain di MLS. Kemudian yang ketiga, Messi sudah tak punya motivasi kuat untuk berjuang mati-matian di Piala Dunia, seperti di Piala Dunia edisi sebelumnya. Alasannya jelas, karena Messi sudah pernah mendapatkannya, dan Messi sungguh sudah hatam dengan sepak bola. Intinya tak ada lagi gelar di dunia ini yang belum pernah diraih oleh seorang pemain bernama Messi. Dengan semua itu, lagi-lagi memunculkan sebuah spekulasi baru, bahwa kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 kali ini, tujuan terbesarnya bukan untuk mendongkrak performa timnas Argentina,
karena Messi sudah tak punya kemampuan itu lagi. Intinya banyak yang berpikir Messi sebenarnya sudah habis. Tapi dia dipaksakan bermain cuma untuk entertainment dan menaikkan nilai jual turnamen Piala Dunia. Pemikiran semacam itu normal, karena tak akan ada sejarah dalam sepak bola, ada pemain berusia hampir kepala 4, bermain sebagai playmaker, dan bisa menggendong sebuah tim, apalagi tim itu sekelas timnas Argentina. Secara logika manusia normal, pemain setua Messi sudah akan habis nafas dan staminanya cuma di satu babak saja. Tapi kali ini kita tak membicarakan tentang pemain normal. Kita sedang membicarakan pemain yang sangat-sangat sering melampaui logika manusia normal. Ya, siapa yang menyangka pemain yang sudah tua itu, pemain yang sudah dianggap habis, pemain yang dianggap hanya sebagai maskot dan bahkan entertain saja, tapi di partai pembuka Piala Dunia justru menggila. Bukan 1, bukan juga 2, tapi 3 gol yang dia lesatkan. Bahkan melampaui Mbappe dan Haaland. Dua pemain yang sedang berada di usia prime mereka, yang masih bermain di kompetisi paling kompetitif di Eropa. Bahkan hampir saja di malam itu, Messi melesatkan 4 gol. Jika saja 1 golnya yang tidak dianulir karena offside yang sangat tipis. Messi makin tua makin menjadi-jadi. Dan kemudian cerita pun dituliskan. Narasi media di seluruh dunia seperti menuliskan yang intinya sama, bahwa Mbappe dan Haaland gacor, tapi Lionel Messi lebih gila lagi. Dan disinilah cerita itu akhirnya menemukan titik puncak dari sebuah pertanyaan besar. Jika Mbappe, Haaland, dan Lionel Messi berhasil membantai tim yang mereka lawan, maka tidak ada alasan untuk Ronaldo tidak melakukan hal yang serupa. Maka 17 Juni 2026 adalah hari yang paling ditunggu publik sepak bola dunia. Portugal akan menghadapi Republik Kongo. Dengan seorang Ronaldo sebagai magnet terkuat di laga ini, pendukung Ronaldo pun sangat berharap agar jangan sampai idola mereka kalah saing dengan nama-nama bintang yang tadi. Maka sebelum laga itu, kalian akan melihat banyak sekali video seperti ini beredar di sosial media. Sebuah harapan bahwa Ronaldo harus minimal bisa cetak 2 gol. Mengingat lawan yang akan dihadapi oleh Portugal juga bukan tim unggulan. Timnas Portugal hanya akan menghadapi Kongo, tim dengan peringkat 46 ranking FIFA. Ya, mungkin bisa Ronaldo hat-trick, kata para fans seorang CR7. Namun yang terjadi justru membuat para pendukungnya tertunduk lesu. World Cup, bro. Portugal will still win the World Cup. It's only the first game, bro. It's literally only the first game. It's just not a bad start. It's just not a good start. Houston 17 Juni 2026, dunia menyaksikan sebuah momen yang seharusnya jadi panggung kebesaran Ronaldo di Piala Dunia terakhirnya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sebuah malam yang menyakitkan bagi sang legenda. Portugal, raksasa Eropa yang diunggulkan, secara mengejutkan ditahan imbang oleh Kongo, negara yang baru kembali tampil di Piala Dunia setelah 52 tahun absen. Dan ironisnya, satu-satunya gol kemenangan Portugal yang gagal terwujud itu bukan datang dari kaki Ronaldo, melainkan dari sundulan elegan João Neves di menit ke-6. Lalu di mana Ronaldo malam itu? Ia bermain penuh 90 menit, tapi sepanjang waktu itu tercatat 0 gol, 0 assist, dan yang paling menyakitkan, 0 tembakan tepat sasaran dari 3 percobaan yang ia lepaskan. 2 kali ia membuang peluang besar di depan gawang, masing-masing di menit ke-68 dan 73. Dan 2 kali bola melebar tipis di sisi kanan gawang. Ia hanya menyentuh bola 25 kali sepanjang laga. Jumlah sentuhan paling sedikit yang pernah ia catat dalam laga timnas yang ia mainkan penuh 90 menit. Padahal sehari sebelumnya, dunia baru saja menyaksikan Lionel Messi mencetak hat-trick. Erling Haaland dan Kylian Mbappe sama-sama mencetak 2 gol. Dan saat semua mata tertuju padanya untuk membuktikan diri masih sejajar dengan generasi emas itu, Ronaldo justru pulang dengan tangan kosong. Angka yang lebih kelam, ini adalah laga ke-10 beruntun Ronaldo di turnamen besar tanpa mencetak gol. Sebuah catatan yang akan terus menghantui setiap langkahnya di Piala Dunia terakhir yang ia jalani. Namun di tengah kegagalan itu, sejarah tetap mencatat namanya. Di usia 41 tahun 132 hari, Ronaldo resmi menjadi pemain tertua yang pernah menjadi starter dalam sebuah laga Piala Dunia. Ia juga menyamai rekor Messi sebagai satu-satunya pemain yang tampil di 6 edisi Piala Dunia. Maka narasi yang sudah lama berbisik di kalangan pengamat sepak bola dunia tampaknya menemui benang merah. Narasi yang bilang bahwa Portugal justru bermain lebih baik ketika Ronaldo tidak ada di lapangan. Bahkan ESPN membuat sebuah tulisan yang berani.
bahwa malam itu Ronaldo mencatatkan kontribusi build-up yang termasuk paling minim di antara seluruh starter Portugal. Bukan statistik yang pantas disandang oleh seorang kapten di laga pembuka turnamen terakhirnya. Bahkan di tulisan yang ESPN juga menuliskan, dalam 2 tahun terakhir di semua kompetisi, Portugal rata-rata mencetak 1,9 gol per laga ketika Ronaldo bermain sejak menit pertama. Namun angka itu melonjak menjadi 2,8 gol per laga saat Ronaldo tidak bermain. Sebuah selisih yang terlalu besar untuk disebut kebetulan dan terlalu konsisten untuk terus diabaikan. Publik sepak bola pun masih ingat satu momen yang menjadi bukti paling terang dari narasi ini. Saat Ronaldo absen karena sanksi di laga kualifikasi terakhir mereka, Portugal justru menggilas Armenia dengan skor 9-1. Dengan Bruno Fernandes dan João Neves masing-masing mencetak hat-trick. Lantas muncul sebuah pertanyaan, kalau begitu kenapa Ronaldo tidak dicadangkan saja di Piala Dunia? Ya, mencadangkan seorang CR7 sebenarnya sudah pernah terjadi di Piala Dunia Qatar 2022. Pelatih saat itu adalah Fernando Santos. Namun keputusan itu membuat sang pelatih dihujat dan berakhir dipecat. Jadi ceritanya, Portugal bertemu Swiss di babak 16 besar. Ronaldo secara mengejutkan tidak masuk starting line up, dan pemain yang dipercaya untuk menggantikan peran CR7 adalah Goncalo Ramos yang saat itu berusia 21 tahun. Dan yang terjadi, Goncalo Ramos langsung jadi bintang dengan mencetak 3 gol di 1 pertandingan. Kemudian pertanyaan pun muncul, siapa Goncalo Ramos ini? Apakah di Piala Dunia kali ini ia layak untuk menggantikan peran seorang CR7 sebagai ujung tombak timnas Portugal? Iya, Goncalo Ramos sendiri karir di klubnya sungguh tidak main-main. Ia adalah pemain penting bagi PSG dan menjadi bagian dalam sejarah klub untuk meraih back-to-back ketika Paris Saint-Germain menjuarai Champions League. Perdebatan apakah timnas Portugal akan lebih jago jika tak ada Ronaldo memang menjadi topik paling panas saat ini. Namun yang membuat narasi ini semakin tajam adalah ketika Luis Miguel Echegaray, seorang jurnalis, penulis, dan analis sepak bola terkemuka lewat Fox Sports, berani mengatakannya secara terang-terangan bahwa Portugal memiliki lebih banyak fluiditas permainan justru ketika sang kapten legendaris duduk di bangku cadangan. Ia mengatakan, "Saya yakin saya akan menerima ribuan pesan dari penggemar berat Ronaldo. Tetapi saya pikir Portugal memiliki permainan yang jauh lebih lancar ketika kapten legendaris itu masuk dari bangku cadangan." Ya, maka tak heran ketika peluit panjang dibunyikan di Houston malam itu dan skor hanya berakhir 1-1, jutaan pasang mata yang menyaksikan langsung berbisik pada diri mereka sendiri. Pertanyaan yang sama, apakah ini akhirnya bukti nyata bahwa tumbal yang selama ini dibicarakan publik sudah ada di depan mata? Inilah ironi paling pahit dalam karir seorang legenda di usia senjanya. Pria yang selama 2 dekade menjadi alasan utama Portugal berdiri tegak di pentas dunia, kini bagi sebagian orang justru disebut sebagai beban yang merusak irama, mematikan mood, membungkam ritme rekan-rekannya sendiri. Sosok yang dulu menyelamatkan tim, kini dituduh menjadi alasan tim tak bisa terbang lebih tinggi. Dan pertanyaan itu kini menggantung di udara, menunggu untuk dijawab di laga-laga berikutnya. Sekarang biarkanlah Cristiano Ronaldo membuktikan apakah narasi itu hanyalah omong kosong belaka atau justru perlahan dunia akan menyaksikan akhir cerita yang paling tidak diinginkan oleh jutaan penggemarnya. Sebuah akhir di mana sang legenda harus duduk di bangku cadangan demi negaranya sendiri yang akhirnya bisa menggenggam trofi yang selama ini menjadi satu-satunya yang belum pernah ia sentuh.